Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan
yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu Tuhan datang kembali kepadamu Bapa, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Memang Kau layak disembah dan dipuji Tuhan, karena Engkau sudah berkorban ya Tuhan. Engkau sudah ya Tuhan Yesus menebus segala dosa kesalahan kami Bapa. Engkau naik ya Tuhan di surga Tuhan. Engkau dipermuliakan dan dikuduskan ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kemurahan-Mu ini Bapa. Layakkan Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Layakkan kami memuji Engkau Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi ya Tuhan persembahan kami di hadapan Engkau. Biarlah persembahan pujian kami menjadi dupa harum di hadapan Engkau Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kemurahan-Mu Tuhan. Inilah ya Tuhan yang dapat kami persembahkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ya Ramase, ya Rawala-wala. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allahku dan gunung batuku. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan terhadap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Engkau sudah pelihara kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai acara ibadah ini Bapa. Dari awal pertengahan hingga selesainya Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di setiap kehidupan kami dan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai Tuhan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari saudara-saudara, pada saat ini kita akan memuji Tuhan dengan girang-girang. Mari kita rayakan Yesus. Kita nyanyikan Yesus rayakan. Mari kita rayakan. Amin. Glory. Rayakan, Yesus rayakan.
nama Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi pujian pada saat ini dengan girang-girang. Kita angkat pujian dalam pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau sudah bangkit Tuhan, menyelamatkan kami. Haleluya. Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dengan bergirang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara kita, pada waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dulu dengan pujian Ku sanjung Kau di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh haleluya, Yesus Tuhanku, Allahku dan Rajaku. Engkaulah gunung batuku ya Tuhan. Engkau patut disembah, disanjung Tuhan. Engkau patut dimuliakan Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan selalu memuji Engkau Tuhan. Biarlah hati kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus yang termulia, Engkau kusanjung Tuhan dan Engkau kusembah Tuhan. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau
sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Kan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sekali lagi kita pujikan ku sanjung Allahku, haleluya. Ku sanjung, Amin, haleluya. di tempat tinggi, oh, sebab Engkau Imam besar aku. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Kan ku datang menyembahmu Tuhan. Kan ku datang menyembah Kan ku datang menyembahmu Tuhan. Kan ku datang, kan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kaku sanjung, kaku sembah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkau ku sanjung, kaku muliakan Tuhan. Haleluya, amin, amin. Yesusku, Rajaku, oh haleluya. Oh, ku sanjung kau Tuhan, ku muliakan namamu ajaib Tuhan. Haleluya, amin. Oh haleluya, terpujilah namamu Allahku dan gunung batu kami Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna di setiap kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, 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 amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Dengan kemurahan-Mu itu Bapa, Engkau di kayu salib Tuhan untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Dan sekarang Engkau sudah naik ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami tetap setia kepadamu Tuhan. Biarlah tetap hati kami Tuhan berpaut kepadamu Bapa. Karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan, karena Engkau sudah berkorban buat kami Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur padamu Allahku. Kami bersyukur Tuhan. Oh diarawasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat
Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat memperingati hari kenaikan Yesus Tuhan kita ke sorga. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu adalah satu bukti sejarah bahwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus, ia benar-benar naik ke sorga dan disaksikan oleh para murid-muridnya. Jadi bukan merupakan satu dongeng atau cerita tentang kenaikan Yesus, tetapi adalah sesuatu memang bukti nyata bahwa Yesus yang dulu pernah mati, bangkit, dan dia naik ke sorga. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Hai Timofius, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya yang selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yang merupakan satu bukti nyata bahwa ia benar-benar hidup dan naik ke sorga. Ada 2 makna yang saya mau bagikan pagi hari ini tentang kenaikan Yesus. Yang pertama adalah Yesus menggenapi janjinya tentang memberikan seorang penolong. Penolong yang akan menolong setiap umat manusia. Karena kita tahu bahwa secara fisik Yesus tidak lagi ada di dalam dunia ini, dia sudah naik ke sorga. Tapi kita tahu bahwa dia tidak meninggalkan umat yang percaya kepada dia dengan menjadi anak yatim. Tetapi dia memberikan satu pengganti. Pengganti yaitu Roh Kudus walaupun bentuknya yang berbeda. Memang secara fisik Yesus tidak lagi hadir, tetapi sesungguhnya jauh lebih daripada itu. Dia hadir secara luar biasa, tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu, karena dia roh adanya. Oleh sebab itu kita melihat bahwa yang pertama makna kenaikan Yesus ke sorga, bahwa dia menjanjikan memberikan penolong itu, maka dia benar-benar memberikan penolong itu dalam kehidupan kita. Yaitu Roh Kudus yang sudah mengambil tempat Yesus yang sepenuhnya.
Dia menjadi penolong buat kita, di mana dia akan menolong dan memimpin kehidupan kita. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Luar biasa, di mana Yesus yang menjanjikan akan memberi penolong, maka dia menggenapinya. Ketika dia naik ke sorga, dia menggenapinya. Ketika murid-muridnya berkumpul bersama-sama, maka Tuhan menggenapi janjinya. Dia memberikan Roh Kudusnya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, satu pribadi. Dia bukan satu tenaga saja, tapi dia adalah seorang pribadi, oknum yang mempunyai pikiran, yang mempunyai perasaan. Dia seorang yang lemah lembut karena dia adalah pribadi. Itu adalah Roh Kudus. Walaupun dengan wujud nyatanya tidak sama seperti Yesus yang dapat dilihat oleh para murid. Kita tahu bahwa seorang penolong yang lain yang disebutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, penolong yang lain itu akan menjadi penolong yang menyertai selama-lamanya. Dia menyertai bukan sebentar atau seketika saja, tetapi dia menyertai selama-lamanya. Dan kita melihat bahwa bagaimana Roh Kudus yang akan memimpin setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini adalah suatu bentuk bagaimana Tuhan memimpin setiap umatnya melalui kehadiran Roh Kudus. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Sehingga kebenaran firman Allah yang tercatat dalam Alkitab kita masing-masing akan memberikan satu pengertian. Ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka Roh Kudus Allah sebagai pribadi yang hadir dalam hidup kita, dia akan memimpin, dia akan membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Nah, ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita suatu pengertian. Sehingga cara Tuhan memimpin kita itu melalui pengertian yang akan diberikan bagi kita. Artinya, ketika Bapak Ibu Saudara saat mendengar firman Allah, saat membaca firman Tuhan, maka saat itulah Roh Kudus itu akan membukakan hati kita dan membukakan pikiran kita, membukakan pengertian kita, sehingga kita mengerti apa yang dipesankan Tuhan secara pribadi buat kita. Sehingga firman itu, ketika firman itu datang kepada saya ataupun datang kepada Bapak Ibu Saudara, itu pesannya bisa berbeda-beda walaupun ayatnya dengan ayat yang sama. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memimpin dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Allah.
Dan waktu firman Allah kita dengar dan kita baca dan kita renungkan, maka Roh Kudus itu akan memberikan pengertian bagi kita. Seperti di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-7, saya bacakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi pengertian, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini merupakan satu contoh yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ketika disampaikan pengajaran-pengajaran kepada Timotius sebagai anak rohaninya, maka otomatis Timotius itu enggak langsung begitu paham ya. Enggak langsung begitu mengerti semua yang dikatakan, semua yang diajarkan. Tetapi ketika Timotius akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan, engkau ingatlah, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi pengertian. Ya, ingat hal ini, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Artinya, Roh Kudus itu akan memberikan kita satu pengertian, yaitu pencerahan. Pencerahan akan arti segala sesuatu yang kita sudah baca dari firman Tuhan. Bisa saja satu ayat itu kita punya banyak pengertian-pengertian yang disampaikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan mencerahkan, membukakan pikiran kita sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi pesan setiap firman, setiap apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan janji Allah. Janji Tuhan ketika dia menggenapi, dia naik ke sorga dan dia berjanji memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong yang lain yang akan menyertai setiap umat yang percaya kepadanya selama-lamanya. Penyertaannya luar biasa dapat kita rasakan setiap hari. Ketika kita mencari suatu kebenaran firman Allah, maka saat itulah Roh Kudus itu akan ambil posisinya sebagai penolong. Dia akan membukakan pikiran kita. Dia akan memberikan pencerahan yang baru akan arti daripada firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ketika kita mendapatkan satu pencerahan, pengertian dari firman Allah, maka kita tahu untuk hari-hari berikutnya ketika kita ada di dalam masalah, dalam pergumulan. Nah, saat itulah dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kembali. Dia akan mengingatkan semua yang pernah dia ajarkan kepada kita. Luar biasa. Luar biasa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan hanya saja dia memberikan pengertian bagi kita. Bukan hanya saja dia mengarahkan kita kepada ajaran-ajaran firman. Tetapi dia juga mengingatkan kita. Karena kita Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, hari ini kita bisa membaca firman Tuhan, Tuhan memberi pencerahan buat kita. 1 bulan ke depan, mungkin kita mempunyai satu masalah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan jawaban itu dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang waktu lalu kita sudah baca, yang kita sudah renungkan. Nah, karena itu kehadiran Roh Kudus, maka dia juga akan mengingatkan kita kembali. Ya. Yohanes pasal 14, kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14. Di sana kita melihat bagaimana Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kembali. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saya ambil poinnya bahwa Roh Kudus itu mengingatkan. Dia mengingatkan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya,
Waktu lalu kita pernah disampaikan oleh firman Tuhan, mendapat pencerahan dari Tuhan melalui Roh Kudus dari firman itu. Maka ketika waktu berlalu, maka kita mungkin mendapatkan satu persoalan atau apapun namanya pergumulan hidup ini, maka kembali Roh Kudus itu sebagai penghibur, bukan hanya sebagai penghibur, tapi dia akan mengingatkan apa yang pernah dia ajarkan kepada kita. Apa yang pernah dia sampaikan kepada kita. Sehingga setiap hari kita bisa merasakan yang namanya penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita bisa menikmati hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun. Bagaimana tentang penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sangat bangga karena kita tahu ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi dia sudah memberikan kita penolong, sehingga dengan kekuatan, dengan penolong yang dia berikan kepada kita, kita tidak akan kehilangan kemampuan untuk tetap bertahan di dalam segala sesuatunya. Kita tidak akan kehilangan pengharapan karena kita sendiri. Tetapi kita akan terus punya satu pengharapan yang baru. Karena di dalam Yesus Kristus, di dalam kepercayaan kita, iman percaya kita kepada Tuhan, ada senantiasa Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang berikutnya. Maka kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu karena apa? Karena Yesus sudah naik ke sorga dan dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Yang kedua, makna kenaikan Yesus ke sorga yang kedua, bahwa Yesus naik ke sorga berarti dia akan kembali. Kalau kita kembali di dalam Kisah pasal yang pertama tadi yang kita baca, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, tapi saya akan baca ayat yang ke-11 kembali dan ayat yang ke-10 mulai. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Artinya yang kedua, makna kenaikan Yesus ke sorga, dia juga akan menggenapi firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan yang kedua, bahwa dia akan kembali ke dunia ini. Sehingga kalau kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, makna kenaikan Yesus ke sorga adalah merupakan satu penggenapan firman Tuhan yang kedua, bahwa dia akan kembali. Diingatkan di dalam Yohanes pasal 14 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini diucapkan oleh Yesus, tapi ditulis oleh Yohanes sebelum penyaliban Yesus di kayu salib. Ya, jadi sebelum Yesus di kayu salib, penyaliban Yesus, maka Yohanes sudah menuliskan bagaimana Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, dia akan naik ke sorga. Dan kita tahu bahwa
ini adalah satu perpisahan para murid dengan Yesus kedua kalinya. Ya, kenaikan Yesus adalah perpisahan antara murid dengan Yesus kedua kalinya. Kalau perpisahan yang pertama ketika Yesus mati, maka waktu Yesus mati itu manusia ataupun muridnya berpisah dengan Yesus selama 3 hari. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika berpisah dengan Yesus selama 3 hari. Para murid semuanya mereka kembali gundah gulana, mereka ada yang kembali ke masa lalunya, mereka begitu merasa berduka cita begitu dalam, sehingga mereka hidup terkungkung di dalam ketakutan. Karena itu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya, maka Yesus kembali mendatangi setiap para murid-muridnya untuk kembali memulihkan mereka, untuk mengangkat mereka kembali, meyakinkan mereka kembali. Itu perpisahan yang pertama. Tapi perpisahan yang kedua, kita melihat ketika Yesus akan naik ke sorga, maka firman Tuhan dicatatkan di dalam Yohanes ini belum terjadi kenaikan Yesus. Maka Yesus kembali mengingatkan mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Karena Yesus mengingat masa perpisahan yang pertama. Waktu Yesus mati selama 3 hari, saat itu semua muridnya merasa gelisah dan kehilangan harapan dan kembali ke masa lalunya. Maka Yesus mengingatkan kembali, karena sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga. Maka dia mengingatkan kembali, jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Kenapa sampai Yesus mengungkapkan hal yang demikian? Mengapa penting bagi kita untuk tetap percaya kepada janji Allah yang dikatakan oleh Tuhan? Karena pada hakikatnya Bapak Ibu Saudara, manusia itu lebih percaya kepada sesuatu yang dia lihat secara nyata. Ya. Buktinya waktu Yesus mati, para murid karena enggak lihat Yesus secara nyata, mereka kembali ke masa lalu. Mereka takut, mereka gelisah. Itu artinya bahwa manusia pada umumnya dia lebih mempercayai apa yang dia lihat. Lebih mempercayai apa yang dia lihat secara nyata, secara fisik. Sehingga ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia mengingatkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan dia menjelaskan berikutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus tahu bahwa ketika dia naik ke sorga, maka perpisahan antara umat manusia yang percaya kepada Tuhan itu bukan lagi 3 hari, tetapi merupakan waktu yang lama, ya. Sejak kita kecil, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sekarang usianya yang sudah lanjut, dia berkata, sejak saya kecil saya sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan akan datang kali yang kedua. Tuhan akan datang kali yang kedua. Tapi sampai sekarang saya sudah tua, Tuhan juga belum datang kali yang kedua. Mungkin ada banyak orang yang menyampaikan kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu, karena dia dari kecil sampai sudah dewasa dan sampai sudah lanjut usia, Yesus juga belum datang kali yang kedua. Nah, mengingat hal itu, maka Yesus memperingatkan kepada para muridnya, karena kedatangan Tuhan, penggenapan tentang janji Tuhan, kedatangannya kali yang kedua, tidak seperti yang pertama. Dia berpisah dengan muridnya hanya 3 hari, tapi memerlukan waktu yang panjang. Memerlukan waktu yang kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali.
Kapan Yesus menjemput umatnya kedua kali? Nah, karena kita tidak tahu ini merupakan satu misteri, ya. Kalau yang pertama berpisah dari manusia dia mati, itu enggak misteri. Sudah diungkapkan oleh Yesus hanya 3 hari. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak mengungkapkan batas waktu, ya. Dia tidak menceritakan, dia tidak menyampaikan waktu ataupun 1 tahun, 2 tahun, 1 abad, 2 abad, tidak. Tapi dia hanya mengatakan dia akan kembali seperti waktu dia terangkat. Artinya kedatangan Yesus kali yang kedua itu tidak bisa diduga-duga oleh manusia atau siapapun dia. Tetapi dia memberikan tanda-tanda tentang kedatangannya yang kedua. Tanda-tanda kedatangannya yang kedua dia sudah berikan dalam setiap umat manusia. Jadi kita melihat bahwa hari-hari ini waktu penantian kita akan kedatangan Yesus kali yang kedua merupakan masa-masa pengujian iman kita yang pasti kegenapan janji Allah kedatangan Tuhan kali yang kedua pasti akan terjadi. Jadi apakah kita merasa terlalu lama masa penantian kita sehingga kita akan kembali ke masa lalu kita? Tentunya kita tidak mau hal yang demikian terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada momen yang penting ini tentang kenaikan peristiwa, kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus, mari kita kembali mengingat bahwa masa-masa yang diberikan Tuhan, kesempatan-kesempatan ini yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk kita menanti akan kedatangan Tuhan, maka kita harus mengingat bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya kapanpun nantinya Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, maka kita menjadi manusia atau umat-umat Allah, anak-anak Tuhan yang sudah siap. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Seperti kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ya. Secara sederhana kalau kita tahu bahwa Matius pasal yang ke-25, di sana kita tahu bahwa ada satu perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, di mana Yesus menceritakan tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ibaratnya digambarkan seperti 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana. Artinya secara sederhana kita melihat bahwa 5 gadis yang bodoh ini, sikap yang bodoh, itu adalah satu sikap yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sedangkan bijaksana adalah mereka yang mendengar kebenaran firman Allah dan melakukan firman Tuhan. Ini merupakan satu gambaran kerajaan Allah. Hendaklah kita menjadi bagian menjadi pribadi-pribadi umat-umat Allah, menjadi pengantin-pengantin yang siap menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terbilang menjadi golongan 5 gadis yang bijaksana, yaitu yang berarti mempunyai satu sikap yang berjaga-jaga, yang selalu bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan. Mendengar kata bodoh dan bijaksana, saya teringat satu perumpamaan lagi mengenai orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Tetapi orang yang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Kita melihat perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh itu dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika ada badai, ada banjir melanda, maka rumahnya hancur terbawa arus. Tetapi kita melihat orang yang bijaksana. Ketika Yesus memperlihatkan perumpamaan ini, maka orang yang bijaksana ini
Dia membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Maka saat datang bencana, ada bahaya ataupun banjir yang menerjang rumahnya, maka rumahnya tetap didapati berdiri kokoh. Ini merupakan sesuatu yang menggambarkan orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukan firman. Tetapi orang yang bijaksana, dia mendengar firman dan dia melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar supaya di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kali yang kedua, biarlah kita menjadi golongan orang-orang yang masuk kepada orang yang bijaksana. Karena kita tahu ketika kita menjadi orang yang bodoh, yang tidak melakukan firman Tuhan, maka semua usaha kita, semua pekerjaan kita yang selama ini untuk beribadah, berbuat baik dan segala macamnya, itu enggak ada artinya. Semua itu akan sirna, tidak ada sesuatu pun yang kita dapatkan. Karena apa? Semua itu akan hanyut. Kita akan kehilangan hal-hal yang berharga di dalam hidup kita. Karena kita tidak melakukan yang namanya firman, hanya sekedar mendengar firman. Tetapi ketika kita menjadi orang yang bijaksana, kita mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus itu mengajarkan kita, dia membina kita, membangun kita, membawa hidup kita untuk hidup di dalamnya, maka kita selalu berusaha melakukan yang namanya firman Tuhan. Terus berusaha untuk melakukan firman. Maka saat kita melakukan firman, maka saat itulah kita tahu bahwa firman itu akan bekerja, dia akan berbuah dan dia akan berbuah. Maka setiap hari perubahan iman kita akan semakin meningkat. Kualitas iman kita akan semakin naik dan semakin naik. Kita tidak akan menjadi umat-umat Allah yang hanya mempunyai kualitas iman yang rendah, sehingga hanya masalah yang kecil dia sudah hanyut. Tetapi ketika kita terus hidup dibangun di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman dan melakukan, tahu firman, melakukan, tahu firman, melakukan. Maka ketika kita melakukan firman, itu adalah satu kekuatan, itu adalah satu proses di mana Tuhan mengerjakan firman itu. Jadi ketika kita melakukan firman itulah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kalau kita hanya membaca firman dan tidak melakukannya, hanya sekedar kita mengetahui firman, maka firman itu tidak akan berproses. Ya, firman itu tidak akan berproses, dia hanya akan menjadi pengetahuan, dia tidak akan hidup dalam kehidupan kita. Tetapi ketika firman itu dikerjakan setiap hari, setiap waktu kita mengerjakan firman Allah, maka saat itu firman itu akan berproses dalam hidup kita, melakukan pekerjaannya. Dan firman itu akan hidup menguatkan, membangun dan membangun. Sehingga setiap kita menghadapi tantangan hidup di dalam penantian Yesus kali yang kedua, maka iman kita tidak akan pernah goyah. Iman kita tidak akan pernah luntur. Karena apa? Karena Tuhan yang ada di dalam firman, Roh Kudus akan menguatkan kita dan firman itu akan berkuasa, akan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu akhir zaman semua akan digoncangkan, semua akan tergoncang ya. Bahkan langit pun akan digoncang, tergoncang semuanya, termasuk saat-saat hari yang terakhir ini. Mungkin masalah pandemi ini akan menjadi sesuatu yang menggoncangkan banyak orang, termasuk umat-umat Tuhan, menggoncangkan banyak orang. Tapi ketahuilah bahwa memang Tuhan izinkan akan ada banyak goncangan-goncangan yang akan berusaha menggoncangkan iman-iman orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketahuilah Tuhan akan mengizinkan itu akan tergoncang karena dia tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu akan terjadi untuk melihat apa yang tidak bisa tergoncangkan. Ya, masalah yang terjadi hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi supaya terlihat dengan jelas apa yang tidak dapat digoncangkan. Artinya kokoh, berdiri kuat, teguh, tidak kehilangan apapun. Dia tidak bergeser sedikit pun. Dia tetap
kokoh, berpengharapan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia terus hidup di dalam kebenaran Allah. Ini adalah makna, dua makna kebenaran firman Tuhan di dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup terus di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menjadi penolong, dia akan mengingatkan kita. Dia akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan firman itu akan bekerja terus di dalam hidup kita. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua yang kita tidak tahu kapan waktunya, maka kita didapati menjadi orang-orang yang tetap setia. Dan kita akan masuk kepada bilangan-bilangan orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya memberkati sekalian kita. Dan mari kita mau membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percaya jugalah kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Allah setiap hari di dalam kehidupan ini. Apalagi hari-hari ini dengan goncangan-goncangan yang terjadi. Mari kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri karena dia sudah memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong, penghibur yang menguatkan, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau sudah lahir, Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, bahkan Engkau sudah naik ke sorga. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tetapi Engkau berjanji dan Engkau sudah menggenapkan janji-Mu bagi kami. Engkau memberikan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu sebagai penolong dalam kehidupan kami. Yang akan memampukan kami untuk tetap bertahan di dalam masa-masa yang sulit yang kami hadapi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang akan senantiasa hadir dalam hidup kami. Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus memberikan kami kemampuan di dalam menjalani hari-hari kami. Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami akan tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Karena ada Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Kami tidak mau hidup masa-masa yang sulit ini akan membuat kami jatuh. Tetapi kami akan terus memandang kepada Engkau Tuhan. Karena kami sangat percaya dan kami yakin kedatangan-Mu kali yang kedua yang akan menjemput setiap orang yang percaya kepadamu akan datang pada masanya, pada waktunya. Maka kami akan didapati menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Kami akan menjadi bilangan-bilangan orang yang masuk di dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan bagi kami. Kalau hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu, kami bukan sekedar memperingati hari kenaikan Yesus untuk ke sorga, tetapi ini akan membangun iman kami kembali untuk kami terus hidup di dalam Engkau, untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi gadis yang bodoh, tapi kami menjadi umat-umat Allah yang bijaksana, yang tetap berjaga-jaga, yang tetap mawas diri, mempersiapkan diri kami yang terbaik menjadi pengantin-pengantinnya Allah. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau pagi hari ini mereka Tuhan yang sedang di rumah mereka
saat ini berdoa bersama-sama dengan kami. Mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau hadir, Roh Kudus menjamah mereka. Roh Kudus melawat mereka yang akan memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak kehilangan sedikit pun harapan mereka kepada Engkau. Tapi biarlah setiap umat-Mu tetap menguatkan kepercayaannya kepada Engkau. Karena Engkau sudah berjanji dan Engkau akan menyertai setiap kami. Penyertaan-Mu sampai selama-lamanya akan berlaku dalam kehidupan kami yang terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu akan tetap diteguhkan, akan tetap bangkit, akan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, maka kasih karunia anugerah Allah turun buat setiap kami. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan akan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.